Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur dari Jakarta Utara. pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, boleh cerita dulu Pak Haji? Boleh, gue dengerin apa tidur? Testimoni sih Pak Haji sebenarnya. Oh iya. Saya sudah alhamdulillah sih udah jalan sekitar 1 bulan atau 2 bulan. 1 bulan ini sudah ada yang masuk Pak Haji. Ya. Hampir 1 M. Wow, tepuk tangan dong. Hampir Bos, loh, Pak Haji. lo cerita dulu gimana bisa cair 1 M, duduk sini. Maju. Gimana ceritanya bisa cair, meraktekinnya gimana? Sini, duduk sini. Gimana ceritain? Ibu dengerin ibu. Ayo praktekin. Gimana ceritanya meraktekin gimana? Awalnya sih karena mungkin tadi terlalu percaya diri sebenarnya. Tadi juga enggak ya terlalu berharap banget tadinya. Awalnya terlalu berharap, cuman kayaknya sekarang sih baru saya ngerasa kurang pas nih kayaknya gitu. Awalnya saya ada orang linglung kasih modal 1 miliar. Deketin mic-nya. Ada orang linglung kasih modal 1 miliar. Selalu itu ya. Kalau setelah alhamdulillah itu setelah sholat semuanya ibadah tetap ya satu saya jalanin. Terus saya ambil duduk, alhamdulillah itu pas 99 saya doa. Berharap ada orang linglung kasih modal 1 miliar gitu. Ternyata kalau bisa sih jangan Bu. Kalau bisa jangan Pak. Ada uang masuk 1 miliar, jangan kasih modal Bu. Karena saya dapat ini kasih modal Pak Haji. Itu modelnya pekerjaan. Jadi saya Berarti ucapan adalah doa. Oh, jadi jangan Bu. Jangan kasih modal. Saya dikasih kerjaan, tapi kan modal bukan duit 1 miliar masuk ke rekening saya, bukan, maksudnya saya nikmatin bukan. Jadi nanti keuntungannya itu nantinya kalau saya pinter berarti ada untung jadi 1 miliar. Tapi ada orang linglung kasih modal ya bener, masuk lah. Kurang sedikit dari 1 miliar gitu. Tapi memang benar ada. Coba ulangi lagi lo, ngajarin dulu nih. Anggap aja nih ibu-ibu lagi blow on. Ajarin gimana, ngomongnya ijabnya gimana? Kalau ijabnya sih sama ya, yang sudah ibu-ibu pasti pada tahu. Cuman intinya sih jangan ngoyo Bu, bikin santai. Ibu bapak bikin santai. Awalnya saya ngoyo banget Bu, sampai stres gitu Bu. Tiap ada ketuk itu, itu duit kali. Nggak usah 1 miliar deh, 200 juta sampai turun sampai mau lebaran itu udah nggak usah bayar 10 juta aja gitu. Sampai akhirnya zong lah. Akhirnya begitu saya pasrah, ya Allah. Karena berharap. Betul. Jadi nggak boleh berharap, Bu. Dan akhirnya saya, ya Allah terserah Engkau saja ya Allah gitu. Dah, nggak nangis. Sekarang saya kangen mau pingin nangis. Kalau doa nangis itu saya nggak bisa sekarang. Jadi kayak doanya Abu Nawas. Pernah dengar Abu Nawas? Abu Nawas berdoa sama Allah minta jodoh, nggak dikabul-kabulin. Ya Fit, lo denger gak Abu Nawas? Nggak lo dengerin ya? Abu Nawas minta jodoh, nggak dikabulin sama Allah karena berharap. Akhirnya Abu Nawas berdoa, medianya ibu kandungnya. Allah, saya mau kasih hadiah ibu kandung saya, seorang istri tercinta yang cantik. Terima kasih Allah. Allah udah kabulin, udah ngasih ibu saya. Jadi buat ibunya, doanya buat ibunya. Tapi istrinya buat siapa? Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dikasih sama Allah istri, karena dia nggak berharap. Nah, coba ibu dan bapak seperti si bos tadi, jangan berharap. Dari minta 1 miliar sampai turun cuma 10 juta. Nggak terkabul. Nggak terkabul aja. Lanjut bos, coba kasih semangat lagi gimana? Dengerin Bu, Pak dengerin. Intinya sih kita bikin rileks aja. Biasanya kan kalau acara Pak Haji harus bangun jam 12 nih. Terus kita kelewat nih, bangunnya jam 1, jam 2, terus kita ngepet ya Pak. Iya. Parah banget itu. Bangun jam berapapun itu Allah yang ngehendakin intinya. Kalau saya seperti itu Pak Haji. Saya bikin rileks aja. Saya bangun jam 4, alhamdulillah saya bangun jam 4, saya senang gitu. Saya ngerjain, yang penting saya bisa tahajud selesai. Kesananya saya nggak tahu. Gitu Pak Haji. Sebenarnya itu sih bikin yang rileks, bikin santai gitu sih. Hidup ini dibikin simpel. Bisa gak Bu? Bisa gak Pak?
Iya. Tapi tetap berdoanya kalau mau tidur bangun jam 12 itu tetap apa amalannya. Kalau terjadinya nanti kita niat jam 12 terus bangunnya jam 4, jam 5, ya udah santai, jalanin aja udah gitu. Santai aja gitu. Pokoknya kita disuruh tahajud ya disuruh Allah. Kehendaknya Allah disuruh tahajud, sholat subuh tepat waktu ya Allah yang berpunya kehendak. Itu sih sebenarnya kita udahlah gitu aja sih. Sebenarnya itu sih, udahlah gitu. Namanya ilmu bodoh Amat. Bodoh amat. Amat yang nggak bodoh. Ya Yang saya bodoh. ingin ini Pak Haji mau tanya gimana biar saya punya omset 1 miliar, tapi omset ini Pak Haji ya bukan muat ini. Punya omset 1 miliar Pak Haji per bulan bersih. Jadi saya tanya sama Mbak Rati yang cair 400 miliar yang mau berangkatin anak yatim umroh gratis. Bapak dan Ibu maunya saya sih bisa dampingin anak yatim umroh gratis. Ibu berangkat semua, Bapak berangkat semua. Saya tanya sama Mbak Rati, Pak Haji boleh gak sih saya ketemu Mbak Rati? Boleh. Setiap hari Jumat sore Mbak Rati pasti di sini menghibur anak yatim. Jadi Mbak Rati itu cair 400 miliar, dia baca Qurannya baru 2 juz. Tapi dia hobinya menghibur anak yatim, seneng-seneng aja. Nah, coba Bapak dan Ibu seneng-seneng seperti Mbak Rati, gembira, ceria. Jangan ada beban di pikiran, karena kalau ada beban nanti kronis, dikuret. Perempuan yang habis keguguran kalau nggak dikuret penyakitnya apa Bu? Kista. Nah, coba Ibu kuret tuh, kepalanya kuret, dibersihin. Dengan gembira, dengan enjoy. Karena kemarin Mbak Rati di adventure naik mobil jeep, Pak Haji alhamdulillah saya cair lagi. Wow, luar biasa. Padahal Mbak Rati cuma jadi sponsornya doang. Nah mau saya, Ibu juga Bapak harus gembira. Pak Haji kalau di rumah saya nggak bisa gembira. Ya udah datang ke RDAY, nyanyi bersama anak yatim hari Jumat habis maghrib bersama Mbak Rati. Datang hari Minggu berenang sama anak yatim di kolam renang. Paksain datang ke Rustic Market di Sentul sambil anak yatim foto-foto, selfie di Rustic Market. Ada 500 anak yatim selfie. Pak Haji, kan kalau ke sana keringetan saya naik Grab, naik ojek. Di sana ada make up artis. Nanti Ibu didandanin mau jadi badut atau mau jadi ikan hiu. Jadi sebelum foto selfie, Ibu masuk dulu ke ruangan make up artis. Gak apa-apa, nanti tinggal bayar berapa tukang make up artisnya. Yang penting Ibu bisa selfie bersama anak yatim sambil gembira, ceria. Bohong gak cair 10 miliar. Amin. Karena Mbak Rati bisa cair 400 miliar. Saya mau Bapak dan Ibu akhir tahun ini harus berangkat umroh gratis. Dampingin anak yatim umroh, nanti ijabnya di atas pesawat. Harus. Makanya paksain praktekin ilmu RDAY. Caranya apa? Bergembira, senang-senang, ceria. Bikin hatinya Ibu gembira. Pak Haji kalau di rumah saya jenuh, ya udah di RDAY. Ini ada tempatnya kok. Begitu. Oke? Jadi Bapak senang-senang. Kalau Bapak nggak ada istri, sewa. Gitu. Mau denger cair 1M mau. Jadi gini Pak Haji, salah satunya saya kesini tiap malam Jumat. Enggak harus malam Jumat, sebenarnya sewaktunya seluangnya saya bisa 2 hari sekali, sehari sekali itu ya. Berarti rutinnya bisa gak besok Jumat malam Sabtu nyanyi bersama Mbak Rati? Insya Allah bisa. Nah, Mbak Rati bisa cair 400 miliar. Nah, nanti Bapak sambil kenalan sama Mbak Rati. Jadi gitu. saya dulu nangisnya di sini Pak Haji. Oh nangis? Kalau doa ijab tuh selalu nangis Pak Haji. Oh Di nggak sini. boleh. Mau gimana ya?
Bapak kalau yang Karena manjur tekanan, nggak boleh tekanan. doa sambil nangis, tapi bapak yang manjur doa sambil pipis. Tapi sekarang alhamdulillah pengen kayak dulu lagi susah Pak Haji. Ya, nggak boleh nangis bu. Buat apa orang Allah yang bikin kita seperti ini kok Allah jadi nggak takjub? Makanya lihat ibu, anak yatim gembira nggak pernah. Makanya saya tanya, anak yatim, mimpi gak besok kamu foto-foto di Raustik Market yang kayak Belanda? Gak mimpi. Nah, besok kita ke sana sayang. Makanannya makanan Eropa. Ibu coba lihat deh di TikTok atau di YouTube, namanya Raustik Market Land Sentul. Wow, luar biasa. Pak Haji, saya boleh gak ke sana? Ya masa nggak boleh? Boleh lah di sana. Nanti ibu foto-foto bersama anak yatim. Nah, fotonya kayak di Belanda, ada kincirnya, ada ininya. Wow, luar biasa. Tapi saran saya bapak dan ibu memang mesti didandanin dulu. Karena kalau nggak didandanin kameranya hancur. Lihat wajahnya ibu yang ngos-ngosan naik Grab. Kan beda bu, orang yang turun dari Grab apa turun dari ojek beda, mesti didandanin dulu, disesuaiin. Nah kebetulan besok RDAY ngasih sayembara. Siapa yang mau jadi badut, saya sabdain cair 10 miliar. Amin. Kita besok kurang badut 30 orang, 15 lagi. Mau gak bu? Ya udah, 15 laki 15 perempuan. Lu ketawa. Pokoknya isinya gembira aja dah. Ngapain sedih-sedih. Kalau sekarang udah senang terus Pak Haji. Oh udah senang terus. Dulu nangisnya dulu. Di sini Pak Haji. Oh di sini. Sebenarnya kenangan aja Pak Haji. Oh kenangan. Kenangan. Dulu sering nangis, kalau sekarang susah buat nangis Pak Haji. Sekarang susah buat nangis. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Kapan Bapak terakhir nenen? Kalau saya boleh tahu, kapan terakhir nenen? Sekarang hari Kamis malam Jumat. Kapan terakhir Bapak nenen? Kemarin malam Pak Haji. Kemarin malam. Kapan terakhir alat kelamin Bapak diemot? Udah lama Pak Haji. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah nih Pak Haji, saya dapat Ya kalau itu udah apa ya? semuanya kayaknya Pak Haji. Istri saya udah ngadu 5 bulan dan kepingin anak perempuan, alhamdulillah perempuan dapat dan dapat kerjaan, dapat job. Ini yang hampir 1 bulan hampir. Alhamdulillah. Yang penting itu tadi sih Pak Haji. Kalau saya jalannya rileks saja Pak Haji. Rileks dan romantis. Romantis. Karena istri saya kebetulan itu nggak sefrekuensi, nggak sefrekuensi. Cuma perempuan kan simpel Haji. Simpel. Simpel. Perempuan itu paling gampang. Contohnya bos. Bu dengerin bu. Perempuan itu paling gampang, nggak usah dirayu, didiemin aja. Duduk situ kasih duit, pasti. Wow. Sampai pun rayu-rayu kalau nggak punya duit tetap aja murung Bu. Kalau Pak. Oh. Jadi percuma kita ngerayu. Percuma. Kalau nggak punya duit kita tinggal keluar. Kita ngerayu pasangan kita. Kalau kita nggak punya duit, udah jangan coba-coba ngerayu. Jangan dirayu, mendingan tinggal kabur pulangnya kalau Mendingan kita datang, kita kasih duit 2 gepok. Kalau udah kasih duit baru nggak usah dirayu, dia yang rayu sendiri. Wah, tepuk tangan dong untuk pakarnya. Gak usah capek-capek Pak mikir, belum bener. Tinggal pergi aja, pokoknya kalau kita nggak punya duit, ya tinggal pergi. Ngapain? Udah tidur kita pulang. Bisa gak istri dirayu pakai duit monopoli? Kayak gini ya. Ya ini. Ya udah, ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya itu tadi, kepingin punya omset 1 miliar bersih. Bapak mesti senang tiap hari, gembira. Seperti Mbak Rati kan dia paksain setiap Jumat habis maghrib dia nyanyi di situ tuh, di kafe atas. Nyanyi di kafe atas sambil pakai mic dia nyanyi.
Nah, boleh gak sih Pak Haji aku ikut kayak Mbak Ratih nimbrung? Boleh Pak. Nah nanti hari Minggunya Bapak paksain berenang di kolam renang gratis, makan gratis, masuk ke kolam renang gratis, naik odong-odong gratis. Pokoknya semuanya gratis. Nanti pulangnya Bapak sama Ibu digendong. Ya kan saking gratisnya udah lemes kan. Nanti mandinya disemprot pakai selang. Gembira bos? Bisa? Sip, tepuk tangan dong buat Bapak.